Halo Saners, gua Angga. Kali ini gua akan memberikan sebuah rekomendasi alat dan software buat editing video, editing foto, dan editing audio ketika kalian sedang nggak ngapa-ngapain di rumah kan, lagi nganggur atau lagi ngapain gitu kan, nggak ada kerjaan lah pokoknya. Nah kali ini gue akan memberikan beberapa rekomendasi alat dan software yang biasa gue gunakan untuk tadi editing video, editing foto, dan editing audio. Buat Incense lebih tepatnya. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Majalah Sunday, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update-update terkait video yang nanti kita buat, nanti ntar muncul tuh di notifikasi kalian gitu. Sebelum masuk ke pembahasan, kita masuk ke intronya dulu. Yang pertama ini yang gue kasih yaitu editing video. Yang pertama itu ada Premiere Pro. Sebenarnya banyak sih yang kayak ada DaVinci apa sih, gue lupa tuh, pokoknya namanya DaVinci lah pokoknya. DaVinci, terus ada Windows Movie Maker, terus ada iMovie, ada Sony Vegas. Cuma yang paling sering gue pakai itu Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Jadi gimana ya? Jadi itu Adobe Premiere Pro ini aplikasi edit video PC terbaik yang sering digunakan oleh para profesional biasanya. Kalau video ini editing ini sendiri dikembangkan oleh Adobe, sesuai namanya Adobe gitu. Secara garis besar setidaknya ada 2 sistem operasi yang mendukung Premiere Pro ini, yakni ada Windows sama macOS. Tapi bisa juga digunakan di sistem operasi Linux tapi dengan bantuan aplikasi tertentu gitu. Sayangnya buat Adobe ini, Premiere Pro ini, versi terbarunya ini harus melakukan biaya berlangganan yang per bulan, yang terbilang cukup lumayan nguras kantong buat anak SMA. Tapi menurut gua kalau misalnya kalian mau nyoba dulu, kayak lo belum terlalu profesional banget, cuma buat iseng-iseng aja, ya nggak apa-apa sih buat bajakan dulu gitu. Gue sebenarnya juga mulai dari bajakan jujur aja. Nah cuma kalau misalnya kalian udah profesional dan udah ngasilin duit dari situ nantinya, nah kalian harus berlangganan di Adobe-nya gitu. Terus jadi yang paling sering gue pakai itu sih. Jadi kalau Adobe Premiere Pro ini lebih kayak dia emang buat newcomer, buat newbie buat editing video itu emang toolsnya bikin pusing. Tapi kalau kalian udah paham cara kerjanya Adobe Premiere Pro ini, tetap jadi rekomendasi gua untuk lu pada ngedit video ketika sedang lagi tidak ada kegiatan di rumah gitu. Terus yang kedua ada editing foto. Editing foto ini gua pakai Photoshop sama Lightroom. Nah editing foto ini ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop itu sebuah software yang dikembangkan oleh Adobe juga, sesuai namanya Adobe, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah edit atau foto atau gambar dengan kualitas tinggi. Adobe Photoshop ini ditunjukkan untuk berbagai kalangan, baik perorangan maupun perusahaan yang biasanya make tuh buat ngedit mungkin papan reklame yang kalian sering lihat foto-fotonya tuh. Nah itu biasanya mungkin pakai Photoshop. Secara garis besar setidaknya yaitu tadi tetap 2 sistem tadi, ada Windows sama macOS juga, tapi bisa juga digunakan di Linux dengan bantuan aplikasi tertentu. Nah menurut gue Photoshop ini itu kalau lu misalnya buat lebih ke kreatif sih, kayak misal buat mindahin foto, lu mau buat nge-crop foto seliar ide lu mungkin itu, nah itu pakai Photoshop itu lebih enak. Sebenarnya emang toolsnya juga, maksudnya kayak alat-alatnya kayak pinggir-pinggiran itu tuh, yang toolsnya itu dia emang lebih banyak. Cuma ketika lo udah paham itu, ya itu tadi lo bisa lancar pakainya gitu. Bisa ahli lah gitu. Terus yang kedua Adobe Lightroom. Nah ini yang penting. Kalau menurut gue ini paling menguntungkan buat gue, maksudnya buat sering-sering gue pakai banget Adobe Lightroom ini. Adobe Lightroom itu adalah sebuah software yang digunakan untuk mendesain sebuah foto, utamanya buat permainin gradasi warna gitulah foto, dan juga retouch foto itu. Sedangkan ini perbandingannya. Nah Adobe Photoshop dipakai untuk mengedit dan juga retouch foto. Nah tapi ya kalau di Photoshop itu kan bisa retouch foto juga, cuma menurut gue Lightroom itu masih paling the best dibanding Photoshop gitu.
gitu. Keunggulan Adobe Lightroom juga ini daripada Photoshop itu dari sisi variasi serta komposisi tonal warna. Nah, jadi kalau lu mau retouch foto dengan warna-warna yang sesuka lu, mau biru, mau merah, mau jadiin ungu, kayak pokoknya semua warna di situ ada di Adobe Lightroom. Nah, sementara kalau di Photoshop lo nggak bisa lakuin itu karena dia, kalau menurut gue, Photoshop itu cuma buat kayak lu buat nambahin tulisan atau buat buat ide lu seliar mungkin. Lu mau nambahin ke foto lu lagi di air terjun gitu-gitulah pokoknya, mengcrop foto temen lu gitu di temen lu, buat ya pokoknya buat seliar mungkin lah ide lu gitu. Terus yang ketiga itu editing audio. Jadi yang gue pakai ini, setahu gue ya, ini setahu gue juga, ini ada Adobe Audition dari Adobe juga. Adobe Audition itu multi-track digital audio recording, editor, dan mixer yang sudah digunakan dan memiliki berbagai fasilitas pengolahan suara. Dengan Adobe Audition, lo juga dapat merekam suara, memperbaiki kualitas suara, menambahkan berbagai efek suara, menggabungkan dengan berbagai track suara menjadi satu track dan menyimpannya dalam berbagai format. Nah, jadi kalau gue pakai Adobe Audition itu buat nge-enhance, buat naikin lagi kualitas suara audionya. Kalau Audition tuh gitu buat nambahin efek-efek gitu-gitu. Cuma gue lebih prefer buat naikin kualitas suara yang gue pakai sekarang ini. Gitu. Jadi ini sudah editing dengan Adobe Audition. Ini kalau belum suaranya maksudnya belum diedit gitu nih kayak gini. Nah, ini belum gue edit videonya, ini belum gue edit suaranya, gue edit ke Audition, dan ini masih raw banget suaranya dari mic-nya ini. Terus jadi kayak gini. Nah, ini baru gue udah edit di Audition. Kayaknya sih bakal lebih tebel ya kalau kalian denger ya. Coba rekomendasi pakai headset jadi biar lebih kelihatan gitu. Jadi biar lebih treble bassnya tuh dari suara gue tuh lebih ada gitu. Alatnya, kameranya ini gue pakai Sony A6000 dengan lensa kit. Jadi ini tuh kamera yang menurut gue terjangkau ya sih buat kalau buat foto-foto, misalnya lu mau merekam video juga. Nah, ini pakai Sony A6000 Alpha 6000 gitu. Nah, kelemahannya dari Sony ini yang gue kesel banget nih kan. Ini kan kelemahannya itu adalah dia gampang panas, dan kalau buat record video lama tuh agak panas, dan harga lensanya itu sangat mahal. Lensanya tuh kalau kalian cari di marketplace kayak ya hitungannya kayak yang toko hijau gitu, terus toko oranye gitu, toko merah muda gitu, nah itu tuh dia lensanya mahal-mahal. Kalian cari aja gitu di marketplace gitu sudah banyak, dan itu tergolong mahal gitu. Tapi buat kualitas kayak menurut gue ya, buat foto, buat video yang sekarang gue pakai ini, itu tergolong ya balance lah. Maksudnya kualitasnya bagus buat foto bagus, nggak jelek juga enggak gitu. Jadi nggak bagus banget gitu. Itu balik lagi tergantung lensa gitu. Tapi menurut gue ini salah satu kamera yang affordable banget buat kalian yang kalau mau beli kamera dengan budget ya kira-kira 7-9 juta, dan kalian bisa dapat kamera ini. Ya enggak sih, paling 8 juta lah. Bisa dapat kamera ini gitu. Terus mic-nya gue pakai Boya BY M1 lavalier. Nah, ini nih mic-nya ini bisa colok HP juga. Jadi kalau kalian misalnya mau bikin konten pakai HP langsung dari HP gitu, nah ini bisa jadi alternatif kalian mic-nya buat kalian yang pengen bikin video atau bikin apapun ya, konten lah ibaratnya, buat kalian ngomong gitu kayak gue gini pakai mic-nya ini. Dan ini kabelnya panjang juga, sekitar mungkin 2 meter lebih, dan ini panjang banget gitu. Gitu. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga rekomendasi dari gue nih sangat membantu kalian untuk berproduktivitas, untuk lebih produktif lagi dalam ya lagi pandemi gini kan, terus lagi nggak ada kerjaan juga ya. Semoga kalian lebih produktif juga dalam membuat konten-konten gitu, konten apapun lah pokoknya yang buat kalian tuh biar mengisi kegiatan kalian selain belajar gitu. Jadi biar ada refreshing gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa, dan follow IG-nya Majalah Sunday di @majalahsunday, Twitternya sama, terus follow IG gue di @nfa.jpeg, dan ada kameramen saya di sini Alip.fr. Ya, sampai jumpa di video rekomendasi yang nanti gue bawakan berikutnya. Bye bye guys.